Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lele pemula. Teman-teman, di kolom komentar begitu banyak pertanyaan tentang bagaimana bang cara membuat kolam menjadi hijau dan bagus. Oke, ini saya sudah siapkan media yang sudah kita akan berikan ilmunya kepada teman-teman semuanya tentang budidaya ikan, termasuk di situ adalah persiapan air yang paling utama ya. Karena sebelum kita tebar seperti itu, kita menggunakan air yang memang sudah siap untuk dilakukan penebaran. Oke teman-teman, cara membuat air hijau seperti ini caranya gampang banget ya. Teman-teman, step awalnya teman-teman bisa siapkan air di dalam kolamnya teman-teman, entah itu berupa kolam bundar, kolam kotak, kolam beton, kolam box, kolam ember ya. Sediakan airnya, biarkan sampai selama 1 sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari lah. Maksimal juga seminggu lebih bagus. Dia akan terkena sinar matahari yang pertama. Lalu dia akan hijau, tidak perlu dikasih apa-apa, tidak perlu dikasih kambing, tidak perlu dikasih sapi ya, tidak perlu dikasih empat. Cukup didiamkan saja sampai 1 sampai 1 minggu ya. Airnya, entah itu airnya berasal dari PDAM, entah itu berasal dari air tanah ataupun air kali. Dengan diamkan seperti ini sampai nanti tumbuh jentik-jentik yang ada. Tumbuh jentik-jentik yang ada berarti otomatis air tadi sudah netral ya. Netral dalam arti sudah bisa ditanami ikan. Kalau jentik saja sudah hidup, ikan juga akan hidup ya. Kelihatannya dari sini ya. Ini air sudah hijau banget ya, warnanya sudah hijau. Kenapa dia hijau? Karena tumbuh bakteri-bakteri baik yang biasanya membuat air itu jadi hijau. Nah, kemudian setelah hijau seperti ini, tebarnya ukuran berapa bang? Terserah. Lelenya mau ukuran berapa terserah ya. Bisa ukur 6, 5, 6, 7, 8. Ikan apapun itu boleh. Ikan nila malah bagus. Dia nggak akan ngerusak air. Yang sering rusak air itu kan lele. Nah, takarannya seperti apa? Takarannya contoh ini diameter 2 teman-teman ya. Kolam dengan diameter 2, maka airnya kalau tingginya 1 meter itu kira-kira 3 kubik. Air yang ada di sini berarti 3 kubik. Kalau diameter 4 berarti ya dikali 2, berarti sekitar 6 kubik ya. Kalau diameter 4, kalau diameter 1 berarti separuhnya, berarti 1,5 kubik airnya kalau tingginya 1 meter. Oke ya, bisa dipahami. Nah, kemudian tebarnya lele itu mengikuti aturan yang sudah baku. 1 kubik air maksimal di 200 ekor lele. Kalau 3 kubik berarti diameter 2 jenengan tanam 600 ekor. 600 ekor di dalam kubikasi 2 itu airnya bagus banget. Hijau itu sampai panen bisa hijau. Tapi kalau mau lebih batas contoh yang itu. Ini diameter 2, kita tanam 4000, airnya seperti ini. Ini awalnya hijau banget airnya karena begitu banyaknya populasi yang ada di dalam, sehingga juga banyak juga amoniak yang keluar, maka dia tidak bisa sampai tumbuh planktonnya, hijaunya itu nggak nyampe ya. Tapi kalau menggunakan sistem air hijau, tanamnya juga 1 kubiknya 200 ekor, kalau diameter 2 ditanam 600 sampai 1000 saja. Itu insya Allah bagus ya. Hanya perawatannya nanti di setiap hari dengan kurangi sekitar segitu yang sudah ada tanda itu. Saya menggunakan seperti ini kan 20 cm atau 20% dari ketinggian air ini kan. Nah ini, jadi jenengan nguranginya segini saja. Misalnya dia keluar sampai habis, berarti itu nanti sudah 20% dari populasi air yang ada. Itu nanti cara perawatan airnya. Jadi dia tinggal ngambil seperti itu ya untuk pembuangannya. Jadi kalau itu habis pasti dia terkurang dari 20% dari populasi air. Nah yang ini tadi sama, dikurangi segitu, nanti ditutup lagi, diisi air lagi, maka dia akan membuang amoniaknya dan airnya tetap, planktonnya tetap hijau. Gunanya plankton itu apa sih bang? 1, untuk makanan alami buat si lele. Jadi kalau seandainya makan 2 kali sehari dalam budidaya lele itu, maka dia bisa istilahnya cemilan lah. Bahasa plankton itu masih bisa mengurai makanan ya, kemudian membuat air tetap bagus seperti itu. Dan resiko kematian kecil, resiko kanibal juga kecil. Karena posisinya enak, maka dia juga tidak akan
kelahi, bahasanya seperti itu ya. Itu beberapa tip untuk teman-teman yang memang mau menggunakan budidaya air sistem hijau air atau green water system. Step by step sudah saya sampaikan dari awal, persiapan air, tebar, kemudian perawatan airnya sampai panen. Nah, masalah makannya nanti teman-teman bisa di kolom komentar. Terserah mau menggunakan pakan 2, 3, atau 4 kali. Yang penting sedikit-sedikit aja biar tidak merusak airnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan tebar ekstrim, jangan tebar padat. Itu tebar padat, itu tebar ekstrim. Kenapa kok beda bang? Karena itu 3.000, itu 4.000. Itu ekstrim banget. Itu percobaan. Jangan ditiru ya teman-teman yang itu. Itu buat pengalaman saya saja. Kalau teman-teman masih pemula menggunakan sistem yang GWS, Green Water System, ini sudah hijau airnya. Sudah siap tanam ya, kemudian tanamnya jangan melebihi batas yang sudah ditentukan. 1 kubiknya 200 ekor maksimal. Kalau kolam D2 berarti sekitar 600 sampai 1000 ekor saja. Tidak usah banyak-banyak, yang penting bisa panen, bisa memberikan income pada teman-teman walaupun sedikit ya. Memanfaatkan lahan yang ada, memanfaatkan kekuatan yang ada, dan dia juga tidak perlu butuh air mengalir kalau menggunakan sistem GWS ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman dalam berbudidaya lele. Kita bisa tengok yang sebelah sini juga tuh. Ini tebar padat, ada yang mati juga. Kalau ada yang mati seperti ini kita buang. Jadi tengok-tengok setiap hari ke anunya, kolamnya. Kalau ada yang mati kita buang. Kalau ini tebar ekstrim banget ini yang ini. Tuh padat lele. Bisa dilihat teman-teman ya, padat nyal. Gak ada rongganya sama sekali. Ini baru ukur sekilo 20 ini, 20-25. Ini kalau udah sekilo isi 10 atau 8 udah gak kelihatan airnya. Lele itu. Full banget ya. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain dalam berbudidaya lele. Cerdas, cermat untuk melihat peluang. Itu adalah manfaat dari teman-teman semuanya. Assalamualaikum, salam sukses lele pemula. Bye.